Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, maba. Selamat datang di channel Riza Afrian pada belajar ilmu falak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hisab atau perhitungan awal bulan Qamariyah oleh saya sendiri, Riza Afrian Mustaqim. Oke, sebenarnya ada beberapa tahapan dalam hisab awal bulan Qamariyah, tapi kita akan coba jelaskan satu persatu. Dalam video ini hanya kita bahas tentang konversi Hijriah ke Masehi, atau kita akan mencoba mengetahui kalender Hijriah yang kita inginkan itu jatuh di tanggal Masehi keberapa gitu. Oke, untuk rumusnya yang kita gunakan itu adalah seperti yang tertera di sini. Integer ya, ataupun INT dalam kurung tahun tam dikali 354,3670,139 tutup kurung tambah UB tambah tanggal tambah SHM tambah KG bagi 365,25. Oke, untuk penjelasannya, INT ini integer ya, jadi itu adalah pengambilan angka di depan koma ya. Jadi nanti kalau seandainya ada suatu hasil yang diambil itu cuma di depan komanya saja, sedangkan yang di belakangnya tidak digunakan. Berikutnya ada tahun tam. Tahun tam itu adalah tahun yang sudah selesai dilalui. Jadi kalau seandainya ini 2020, tahun tamnya berarti 2019. Nah, kemudian ini UB ini adalah umur bulan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah jumlah hari hingga bulan sebelumnya dihitung dari mulai bulan Muharram. Kalau seandainya kita konversinya ke Masehi dari Hijriah, otomatis dimulai dari bulan Muharram. Jadi nanti jumlahnya itu dihitung, ada tabelnya nanti di belakang. Berikutnya adalah SHM ya, ini adalah selisih Hijriah Masehi. Nah, untuk selisih Hijriah Masehi ini, itu angkanya itu tetap 227.016. Nah, berikutnya ada KG, itu koreksi Gregorian, itu juga nilainya tetap 13. Ini akan bertambah 1 per 100 tahun. Jadi untuk sementara ini kita gunakan itu adalah angka 13. Nah, untuk memahami rumus ini, ya perlu kita ketahui rumus ini itu adalah bukan suatu kesatuan yang digunakan sekaligus, tapi nanti akan ada tahapan-tahapannya. Jadi nanti kalau yang tintanya itu ataupun warna fontnya itu merah, itu adalah bagian daripada rumusnya, sehingga lebih mudah untuk diterapkan di perhitungan lainnya. Nah, untuk lebih paham, kita akan coba langsung hitung nantinya. Sebelum itu kita lihat dulu, ini ada tabel bulan Hijriah. Jadi ini nama-nama bulannya sampai dengan Zulhijjah. Kalau seandainya nanti diminta Rabiul Awal ya, ini kan tahun yang sedang berjalan, misalnya 29 Rabiul Awal. Jadi kalau yang tamnya otomatis Muharram dengan Safar. Jadi kalau di umur bulan nantinya yang dijumlahkan itu adalah harinya ini 29 ditambah dengan 30, seperti itu seterusnya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Di sini adalah kita coba konversikan 29 Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Ini bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Itu akan kita coba konversikan. Oke, pertama-tama jangan lupa kita tulis dulu rumusnya biar lebih mudah dalam menerapkannya. Kita tulis rumusnya ulang. Nah, kemudian langkah pertama di sini tahun tam ya. Jadi kita buat dulu di sini tahun tamnya. Kalau seandainya yang kita hitung itu 1442 Hijriah, otomatis tahun tamnya itu adalah 1441 Hijriah. Nah, kemudian di sini dikali 354,3670,139. Nah, di sini tidak saya munculkan proses perhitungan menggunakan kalkulatornya karena di sini lebih gampang. Kita tidak perlu menggunakan cara-cara tertentu karena tinggal masukkan saja seluruh angka ini. Yang paling penting itu adalah kita bedakan penggunaan titik, maksud saya penggunaan komanya itu harus benar-benar kita gunakan dengan baik. Karena begini, di kalkulator itu kalau seandainya koma itu kan yang kita tekan titik ya, yang dekat 0 itu adalah titik. Tapi nanti yang muncul di perhitungannya, di hasil perhitungannya, bukan titik yang muncul yang menunjukkan sebagai tanda pemisah dari satu angka ke angka yang lainnya, akan tetapi yang muncul itu adalah koma. Ini kebalikannya, tapi dalam penulisan nanti tetap sama. Ini tinggal ditulis saja di kalkulator, sehingga nanti kalau ditulis seperti ini, kalau seandainya di sini ada koma, kita tekan titik di kalkulatornya. Kalau kita tekan sama dengan, nanti yang muncul di titik ini, yang titik ini, itu akan muncul koma di kalkulator. Tapi sebenarnya itu adalah titik. Ini adalah perbedaan pembacaan fungsi oleh kalkulator dengan yang lumrah kita ketahui. Sedangkan nanti titik di kalkulator itu adalah koma yang sebenarnya. Itu yang perlu diingat. Hasilnya seperti ini, 510.642,867. Nah, karena ini integer ya, jadi yang kita ambil itu hanya di depan koma saja. Ini koma, yang di depannya itu angka ini.
Makanya ini saya buat warnanya itu berbeda agar lebih paham nanti kemana masuknya hasil perhitungan ini. Nah, kita lanjutkan sekarang. Oke, ini dia 510.642. Ini kita masukkan, kemudian ditambah 88 ya. 88 ini adalah umur bulan. Kalau Rabiul Tsani, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi jumlah hari di Muharram ditambah dengan jumlah hari di Safar ditambah dengan jumlah hari di Rabiul Awal. Nah, totalnya itu adalah 88. Nah, kemudian ditambah dengan 29. Ini tanggal ya. Tanggalnya udah jelas di sini ya, tanggal 29 Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir. Nah, kemudian ditambah dengan selisih Hijriah Masehi. Ini tetap ya. Tetap, kemudian ditambah dengan koreksi Gregorian juga tetap. Ini juga sama, tinggal tekan saja di kalkulator seperti biasa. Yang penting kalau ada titik di sini, ya, di kalkulator kita tidak perlu tekan titik. Langsung saja ditekan semua angka ini ya, tidak perlu kita tekan titik di kalkulator, sehingga nanti hasilnya itu adalah seperti ini, 737.788. Nah, berikutnya, angka ini itu kita pindahkan ke bawah, makanya saya buat warnanya sama seperti ini, kemudian dibagi 7, ini mudah merupakan ketentuan rumusnya. Setelah dibagi 7 itu hasilnya seperti ini, 105.398,2857. Di belakang koma ini saya buat warna berbeda. Kenapa? Karena nanti akan kita masukkan ke bawah. Nah, karena ini yang digunakan di belakang koma, otomatis kita harus buat dulu 0, untuk menunjukkan bahwasanya itu angka desimal. Kita buat 0, di sini, kemudian dikali 7, hasilnya itu adalah 1,9999. Nah, karena di sini lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi 2. Jadi hasil kita itu untuk perhitungan yang pertama ini, untuk menentukan harinya di sini yang pertama, itu adalah 2. Nah, untuk mengetahui hari, hitunglah hari mulai dari hari Minggu. Kita hitung dari hari Minggu ya, berarti Minggu, kalau 1 itu Minggu, kalau 2 berarti Senin. Ini karena kita dapat hasilnya di sini itu adalah 2, maka hari tamnya adalah Senin, makanya dibuat di sini Senin. Sedangkan hari sebenarnya ataupun hari yang sedang berlangsung ya, itu adalah hari Selasa. Oke, ini adalah tahapan untuk menentukan harinya. Kita akan lanjutkan. Nah, berikutnya ini yang kita tentukan ini adalah tahun ya. Untuk menentukan tahun di sini coba kita lihat ada 737.788. Nah, angka ini diambil dari angka. Nah, dari angka ini tadi, dari hasil penjumlahan tadi ya, dari angka ini kita ambil kemudian digunakan untuk menentukan tahunnya. Kemudian ini dibagi dengan 365,25. Nah, 365,25 ini merupakan rumusnya ya. Kita bagi, kemudian tekan sama dengan hasilnya itu adalah 2019,953457. Nah, ini dibuat dengan warna berbeda, sengaja saya buat seperti ini, karena ini akan kita gunakan untuk tahapan berikutnya. Oke, maka tahun tamnya adalah 2019, sedangkan tahun yang sebenarnya adalah 2020. Jadi untuk menentukan tahun itu lebih gampang dibandingkan dengan tadi dalam penentuan harinya ya. Oke, ini kita ingat, kita keep ya, angka ini kita keep. Ya, 95 ini angka desimal karena di belakang koma. Nah, kemudian ini kita gunakan, ya angka tersebut kita gunakan untuk menentukan bulan nantinya di sini. Nah, ini kita masukkan 0,953457, kemudian dikali dengan 365,25, langsung dimasukkan. Kalau pakai koma di sini tekan titik di kalkulatornya, ini juga seperti itu. Kemudian sama dengan hasilnya itu adalah 34,250163. Nah, yang kita ambil itu adalah angka 348 ya. Jika di belakang komanya, yang di belakang komanya ini, yang 25 ini, itu lebih besar dari 50, maka dibulatkan. Karena ini tidak lebih besar dari 50, maka tetap angkanya itu adalah 348. Oke, berikutnya 348-nya kita pindahkan ke bawah, kemudian dibagi dengan 30,4375. Ini juga sama, tinggal dimasukkan di kalkulator, kemudian komanya tekan titik, hasilnya itu adalah 11,43326489. Oke, berikutnya disimpulkan bahwa maka bulan tam ya ataupun bulan yang sudah selesai dilalui adalah 11. Kalau 11 itu di bulan Masehi, di kalender Masehi adalah bulan November ya. Sedangkan bulan sebenarnya itu adalah bulan 12 ataupun yang sedang berlangsung adalah bulan 12 ataupun Desember.
Nah, ini dia untuk penentuan bulannya, cuman ada 2 tahapan di sini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah untuk menentukan tanggalnya ya. Ini kita gunakan lagi 30,4375, ini rumusnya ya, dikali dengan 11. 11 ini kita hasilkan dari sini tadi, hasil dari pembagian ini. 11-nya kita gunakan, makanya warnanya saya buat hijau. Nah, kemudian setelah dikali, hasilnya itu adalah 334,8125. Nah, khusus ini itu tidak dibulatkan, tetap kita gunakan angka 334 ini. Nah, berikutnya 348 ya. Ini 348 ini yang warna biru itu didapatkan dari sini. Hasil pengkalian tadi ya, hasil perkalian tadi. Nah, itu kemudian dikurang dengan 334. Ya, ini kita kurang, hasilnya itu adalah 14. Maka tanggal tamnya adalah tanggal 14 ataupun tanggal yang sudah berlalunya adalah tanggal 14, sedangkan tanggal yang sebenarnya adalah 15. Maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan kita 29 Rabiul Tsani ataupun 29 Rabiul Akhir itu bertepatan 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Selasa 15 Desember tahun 2020. Oke, mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan untuk konversi Hijriah ke Masehinya. Nanti perlu dipahami, untuk lebih pahamnya itu silahkan langsung diterapkan dalam satu konversi agar lebih mudah mengetahui bagaimana prosesnya. Jika ada hal yang tidak paham, silahkan tanyakan di komentar atau tanyakan langsung kepada saya. Yang jelas hasilnya nanti itu, kalau seandainya ada perbedaan di hasil harinya, ya, hasil hari yang ini, nanti ada perbedaan selisih 1 hari misalnya dengan kalender sebenarnya, ataupun di hasil tanggalnya ada selisih sekitar 1 hari, itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena yang namanya konversi ini itu adalah urfi ya. Jadi selisih 1 hari itu merupakan suatu hal yang wajar sehingga tidak perlu dirisaukan seperti itu. Seperti ini misalnya 29 Rabiul Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan 15 Desember. Kalau kita lihat kalender, ini kebetulan sama ya, 15 Desember itu merupakan hari Selasa. Tapi nanti akan ada misalnya 15 Desember tapi bukan di hari Selasa. Itu merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dirisaukan. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita sudah masuk ke dalam perhitungan yang lainnya. Ini karena kita masih di konversi, karena ini masih tahapan awal, nanti akan ada menghitung ijtimah, akan lebih pasti tanggal ataupun kapan sih bulan itu akan muncul nantinya seperti itu. Mungkin sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.